Beda sikap antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mari sama-sama kita simak perbedaannya. Di sini konteksnya kita membahas mengenai pencapresan next presiden yang akan berlaga di kontestasi politik tanah air. Di saat Presiden Joko Widodo sekarang, kita melihat bahwasannya beliau cukup aktif untuk mengendorse orang lain atau orang-orang yang akan menjadi successor, yang akan menjadi penerus beliau sebagai presiden ke depannya. Nah, para pengamat politik menilai bahwasannya Presiden Joko Widodo menginginkan dua nama atau merestui dua nama yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan Indonesia atau Presiden Republik Indonesia kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa? Dua orang ini dikatakan sebagai all president men, jadi orang-orangnya Jokowi yang sejatinya pasti akan melanjutkan program-program pemerintahan Joko Widodo sekarang. Dan lebih khusus lagi orang mengatakan bahwasanya akan melanjutkan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Walaupun secara spesifik Pak Jokowi tidak menyatakan secara langsung atau secara kantara menyatakan dukungan kepada Ganjar atau kepada Prabowo, namun dari simbol-simbol atau dari beberapa kali kesempatan, endorsement tersebut nyata terlihat jelas dan bisa diterima atau bisa ditangkap oleh publik. Nah, hal ini berbeda dengan presiden sebelumnya itu Susilo Bambang Yudhoyono, di mana tahun 2014 atau 2013 di akhir masa jabatannya Presiden SBY tidak cawe-cawe masalah calon presiden di tahun 2014. Bahkan beliau tidak memberikan dukungan apapun kepada kedua calon yang waktu itu akan berlaga atau berkontestasi, yaitu Jokowi dan Prabowo. Nah, pada waktu itu SBY juga membebaskan kader-kader Demokrat apakah akan mendukung Jokowi atau mendukung Prabowo, jadi dibebaskan sebebas-bebasnya. Dan bahkan Partai Demokrat sendiri tidak mencalonkan presiden siapapun. Nah, pada waktu itu konstitusi masih membolehkan partai politik di parlemen tidak mencalonkan calon presiden. Namun sekarang sudah tidak bisa, dia harus mencalonkan nama sebagai calon presiden. Nah, jadi perbedaan ini terasa sangat kentara antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden SBY. Hal ini kita melihat bahwasanya dua-duanya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena sebagai individu, Presiden Joko Widodo juga memiliki hak atas dukungan terhadap seseorang yang akan berlaga di kontestasi politik. Begitupun juga SBY, beliau juga punya hak untuk tidak memberikan dukungan terhadap kontestan politik di tahun 2014 tersebut. Namun sangat kita harapkan bahwasanya untuk kali ini tidak ada petahana yang akan berlaga di Pilpres tahun 2024. Jadi persaingan antara tiga calon yang digadang-gadang adalah Anies, Prabowo, dan Ganjar bisa bersaing secara sehat. Dan kita harapkan bahwasanya kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Kenapa? Karena siapapun nanti presiden yang akan memenangkan kontestasi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi presiden semua warga negara, presiden kita semua. Jadi tidak ada presiden golongan A atau golongan B. Sudah cukuplah selama 10 tahun terakhir terjadi pembelahan publik yang luar biasa besar. Jadi sangat diharapkan bahwasanya next kedepannya siapapun presiden yang terpilih itu adalah presiden yang didukung oleh semua kalangan masyarakat. Siapapun itu pilihan di awal, namun siapa yang menang itulah yang harus kita dukung. Kenapa? Tantangan ke depan itu sangat berat. Jadi sangat kita harapkan bahwasanya
polarisasi politik itu tidak terjadi lagi di tahun 2024. Dan mudah-mudahan tiga poros bisa terbentuk sehingga tidak terjadi polarisasi. Dan siapapun yang akan memenangkan kontestasi bisa saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Dan juga kepada para pendukung, jangan sampai nanti gara-gara beda pilihan calon presiden terjadi gontok-gontokan. Bisa keluar dari grup WA atau sesama keluarga juga saling tidak bertegur sapa. Nah, ini kan lucu, kita sebagai masyarakat juga terbawa hal-hal seperti itu. Jadi apapun pilihannya, siapapun pilihanmu, tetap untuk persatuan Indonesia.